Biur, biur, biur. Bunyi itu berasal dari kamar mandi di kamar sebelah. Aku menoleh pada Ihwan, lalu kami berdua menoleh pada jam dinding di kamar. Jam 12 malam. Siapa yang mandi jam besegini? Terus terang aku mulai ketakutan. Tapi ku coba tampil senormal mungkin. Tidak lucu kalau langsung ketahuan penakutnya di hari pertama masuk asrama. Kau tahu siapa yang mandi di sebelah? Tanya Iwan. Aku menggeleng. Kok jam 12 malam begini dia baru mandi ya? Aku mengangkat bahu. Tidak tahu. Aku jadi penasaran mau lihat ah. Kau serius? Iwan mengangguk. Ini kan asrama cowok. Gak akan ada cewek di sini. Apalagi malam-malam begini. Aku hendak menghentikan Iwan, tapi ia sudah mengambil kursi dan berdiri di atasnya. Kamar kami dan kamar sebelah memang ada celah di bagian atas. Jadi cukup dengan naik kursi kami bisa melihat apa yang terjadi di kamar sebelah, termasuk di bagian kamar mandinya. Biur-biur, suara seperti orang mandi masih terdengar jelas saat Ikhwan tengah mengintip. Sesaat kemudian Ikhwan langsung meloncat turun dari kursi, berlari ke tempat tidur, duduk meringkuk, badannya gemetaran, wajahnya berubah pusat pasi. Kudekati dia dan kulihat sorot mata yang sedang benar-benar ketakutan. Apa yang kau lihat, Wan? Aku terbata. Ikhwan diam, hanya sorot matanya yang semakin ketakutan. Tapi kemudian dari kamar mandi itu tak lagi terdengar suara seperti orang mandi. Berubah menjadi suara tawa. Tawa lirih yang dingin dan mengintimidasi. Hihihihi. Seketika itu bulu kuduku merinding. Aku Putra. Hari ini adalah hari pertamaku masuk asrama. Aku mendapatkan program beasiswa bidik misi, sebuah program beasiswa penuh. Jadi aku tak perlu khawatir tentang biaya kuliahku selama nilaiku nantinya tetap mencukupi persyaratan yang diajukan. Bahkan anak-anak bidik misi juga mendapatkan fasilitas asrama. Jadi tak perlu keluar uang dan tenaga untuk mencari kos-kosan. Sialnya di hari pertama masuk asrama, justru pengalaman kurang menyenangkan seperti ini yang menyambut. Ikhwan masih meringkuk gemetaran. Aku ambilkan segelas air putih untuknya. Wajahnya masih pucat pasi. Entah apa yang dia lihat, tapi yang jelas pasti sangat menakutkan. Aku takut, suara Ikhwan serak. Aku memutar otak, memikirkan kalimat yang bisa menenangkan. Jangan takut, kita kan berdua, kataku. Kamu gak takut? Aku takut, kataku. Tapi bukannya dua takut sama dengan satu berani, jadi tak masalah. Selama ada kawan dalam ketakutan, kita akan merasa lebih berani. Iwan mengangguk. Sepertinya ia sudah agak lebih tenang sekarang. Ini bukan yang pertama kali, kata Iwan. Ekspresi bingung keluar dari wajahku. Aku sering melihat makhluk-makhluk halus. Aku menghela napas. Oke. Satu kamar dengan orang yang sudah terbiasa melihat makhluk halus di asrama yang menyeramkan. Susah bagiku membayangkan hidupku 4 tahun ke depan di asrama ini. Sejak kecil aku sudah bisa melihat mereka. Aku ingat waktu itu masih kelas 1 SD. Saat itu aku sedang bermain petak umpet dengan kawan-kawanku di desa. Masih banyak pohon besar saat itu. Dan aku bersembunyi di balik satu pohon itu. Ikhwan melanjutkan. Lama aku sembunyi di sana, aku senang karena kawan-kawanku kesulitan mencariku di tempat persembunyian itu. Tapi tiba-tiba, tanpa tahu dari mana asalnya, aku merasa tengkukku ditiup dengan sangat lembut. Angin itu dingin sekali disertai dengan bau melati. Lalu kulihat lari dari ranting di atasku ada sekelebat kain putih. Saat itu aku mendongak melihat sosok wanita dengan rambut panjang berantakan, kulit yang terlalu putih, dan matanya merah. Aku mengucek mataku. Saat kulihat lagi, wanita itu tersenyum padaku. Lalu aku sadar bahwa wanita itu melayang. Aku meneguk ludah mendengar cerita itu. Aku berteriak dan berlari sekencang-kencangnya. Kawan-kawanku bingung melihatku. Aku menangis sesegukan. Lalu kuceritakan pada mereka. Mereka lebih bingung lagi karena mereka sudah mencariku di pohon tempatku bersembunyi itu dan mereka tak melihat aku. Bahkan mereka sudah berkali-kali mengitari sekitar pohon itu.
Ihwan gemetar lagi, tapi itu belum seberapa jika dibandingkan dengan kulihat barusan. Yang barusan itu sangat menakutkan. Kini aku mengambil air putih untuk diriku sendiri, lalu meminumnya. Aku mencoba menenangkan diri. Pernahkah kau salah lihat? Tak kusangka Iwan mengangguk. Kadang-kadang aku susah membedakan mana halusinasi, mana kenyataan, dan mana penampakan. Kadang-kadang semuanya terlihat begitu nyata, padahal tak ada apa-apa, katanya. Oke, itu sebuah harapan, seruku senang. Harapan apa? Semua saja yang kau lihat barusan tadi hanya halusinasi. Tunggu sebentar di sini. Kau mau kemana? Memastikan jawabku singkat. Lalu aku membuka pintu kamarku, berjalan menuju pintu kamar sumber bunyi orang mandi tadi. Aku berharap orangnya belum tidur. Tok 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 tok, aku mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Tok 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 tok. Ku ketuk lagi, tak ada jawaban. Apa mereka sudah tidur ya? Oi, ngapain kau di situ? Suara seseorang dari belakangku. Ia lalu mendekat. Ternyata Pak Noto, pengelola sekaligus penjaga keamanan asrama cowok. Sepertinya dia lagi ronda mengecek keamanan. Ini Pak, aku mau nanya sama orang yang di kamar ini, kataku. Pak Noto menyernyitan lahi. Tadi aku mendengarkan bunyi orang mandi dari kamar ini. Aku coba mau memastikan benar atau enggak mereka yang tinggal di kamar ini yang mandi. Aneh aja Pak, kok jam segini baru mandi? Aku mencoba menjelaskan. Wajah Pak Noto berubah menjadi cemas. Ia melihat kanan dan kiri. Kamar itu kosong, nak. Sudah lama gak diisi. Kali ini kurasa wajahku yang jadi cemas. Berarti yang kudengar tadi... Sudah, jangan banyak tanya. Tanya kawan sekamarku. Tadi mengintip dan dia melihat sesuatu. Kawan sekamarmu? Aku mengangguk si Ihwan. Apa kamu belum bilang kalau kawan sekamarmu baru datang besok? Dan namanya bukan Ihwan. Dek. Jadi siapa yang bersamaku di kamar tadi? Atas saran Pak Noto, malam itu aku tidak tidur di kamarku. Aku mengungsi di kamarnya. Keesokan harinya pun dia menyarankan aku untuk mengemasi barang dan pindah ke kamar lain begitu kawan sekamarku yang sesungguhnya datang. Iwan ternyata adalah nama mahasiswa yang dulu penghuni kamar kosong itu. Dia dikenal karena bisa melihat makhluk-makhluk halus di sekitar. Tapi nasib malang menimpanya. Dia terpeleset saat sedang mandi, jatuh dengan kepala mendarat duluan. Nyawanya pun tak terselamatkan. Aku kasihan sekaligus takut sekali saat mendengar cerita itu. Siang ini aku mengemasi barangku yang ada di kamar ini. Kawan sekamarku yang sesungguhnya sudah menunggu di luar. Tapi tiba-tiba ku dengar suara lirih entah dari mana. Kau tahu apa yang kulihat? Sesuatu yang sangat menyenangkan itu. Dek, itu suara Ihwan. Tapi wujudnya tak ada. Ku percepat mengemasi barang-barangku. Yang kulihat itu adalah proses kematianku sendiri. Bulu kuduku merinding. Aku segera mengambil koperku. Hendak keluar dari kamar ini, sepintas kulihat sosok Ihwan di cermin. Saat aku berdiri, aku takut. Suaranya semakin lirih. Aku segera berlari, tapi cepat di saat aku hendak keluar pintu mengayun tertutup, aku mencoba membukanya. Ternyata terkunci. Tapi bukannya kau juga takut? Dan dua takut sama dengan satu berani. Kau adalah kawanku dalam ketakutan.